Nah, artinya sekarang revolusi industri ini sudah mencakup ke semua hal. Nah, ini tadi yang namanya VUCA tuh ada di sini. Karena ada perubahan terjadi. Jadi memang era disruption ini sudah menggantikan teknologi yang lama yang serba physically menjadi teknologi digital yang bisa kita katakan lebih efisien. Nah, ini tentang VUCA, kemudian ada yang namanya VUCA. Nanti mungkin Bu Clara akan lebih menjelaskan ya VUCA. VUCA ini dari akronim volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nanti Bu Clara yang akan lebih dalam menjelaskan tentang VUCA ini. Nah, kenapa saya tadi membahas tentang generasi duluan? Karena kalian sekarang di generasi Z, generasi Y sudah memasuki revolusi industri 4.0 dan sekarang kalian sudah masuk ke era society, sudah di apa namanya revolusi industri 5.0. Nah, di revolusi 5.0 ini menjawab masalah yang terjadi di revolusi 4.0. Jadi di revolusi 4.0 yang sebelumnya kita sudah tahu bahwa di 4.0 ini sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan di era disruption ini. Ada inovasi, jadi semua sistem ini berubah. Jadi cara-cara baru ini mulai muncul. Kalau kita mau bayar tol, kalau dulu pakai uang, kalau sekarang ya pakai uang juga, tapi uangnya ada di smart card. Kemudian kalau kita mau ngapa-ngapain, sekarang sudah ada semua aplikasi ada di handphone. Kalian mau ngapain semua sekarang ada aplikasinya. Bahkan kalau mau minjem uang, ada yang namanya fintech, financial technology. Kalian cukup foto, scan KTP, kemudian nanti muncul, oh kamu limitnya segini, kamu bisa minjem. Kemudian kalau kamu mau makan, kalau kalian mau dipijet, kalau kalian males bersihin rumah, ada yang namanya Gojek, ada yang namanya Grab, bisa membantu menyelesaikan masalah kalian. Bahkan kalau kalian nggak punya uang untuk beli makan, Gojek sekarang ada yang namanya GoPay Later. Jadi nanti, makan sekarang bayarnya nanti. Nah, artinya sekarang revolusi industri ini sudah mencakup ke semua hal. Nah, ini tadi yang namanya VUCA tuh ada di sini. Karena ada perubahan terjadi. Jadi memang era disruption ini sudah menggantikan teknologi yang lama yang serba physically menjadi teknologi digital yang bisa kita katakan lebih efisien dan juga lebih bermanfaat. Contohnya misalnya kayak e-tol, dulu banyak sekali karyawan yang harus berada di pintu tol, namun sekarang ini sudah digantikan dengan e-tol. Nah, namun sebagian ini beranggap bahwa era disruption ini adalah ancaman. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 tadi. Tapi banyak pula pihak yang menyatakan bahwa kondisi yang sedang terjadi ini adalah peluang, peluang baru. Makanya banyak sekali bisnis-bisnis startup sekarang. Nah, revolusi industri 5.0 ini menjawab atau menjadi solusi dari revolusi industri 4.0 tadi. Jadi sudah mulai di era society ini sudah mulai hidup sehat. Nih kalian lihat nih sekarang orang-orang nih sudah mulai mengkonsumsi shirataki, makannya nasi merah, kemudian ada catering sehat dan lain-lain. Sudah mulai hidup sehat. Ini ada di revolusi industri 5.0 society. Kemudian ada energi yang berkelanjutan, ada energi terbarukan sekarang. Kemudian mobilitasnya ini mulai cerdas. Masyarakatnya memang sekarang sudah mulai digital karena ya kita sudah menyesuaikan dengan revolusi industri 5.0 tadi. Sudah mulai ke arah teknologi. Nah, ini keterkaitan antara revolusi industri dan VUCA. Nah, saya lanjutkan ke digital leader. Nah, jadi karena sekarang sudah era digital, tentu kalian harus menjadi digital leaders. Karena ada disruption era, ada revolusi industri 5.0.
Di revolusi industri 5.0 ini sudah ada artificial intelligence, jadi ada kecerdasan buatan yang mendukung revolusi industri 5.0 tadi. Dan ada generasi milenial tadi yang saya sampaikan, yang mendominasi saat ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Jadi kalian harus memahami karakteristik-karakteristik tadi. Nah, untuk menjadi digital leaders ini tadi, apa sih yang kita butuhkan untuk menghadapi disruption era, revolusi industri, digital transformation, dan millennials tadi? Yang kita butuhkan adalah jiwa kompetitif. Jadi bagaimana kita menjadi kompetitif? Nah, kalau nggak kompetitif ya kita ketinggalan nantinya. Nah, kemudian kita harus mampu beradaptasi dengan cepat. Nah, yang terakhir, karakteristik pemimpin yang dibutuhkan dalam menghadapi generasi milenial. Apa saja? Yang pertama adalah digital mindset. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Jadi kayak sekarang kita dipaksa untuk memanfaatkan teknologi. Mungkin kemarin kalian sudah pernah merasakan yang namanya misa online. Pernah terbayang nggak sih kalian dulu ada yang namanya misa online? Mungkin kita nggak pernah terbayang kan. Tapi ternyata kita dipaksa untuk bisa melakukan hal ini tadi. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi. Nah, teknologi ini nantinya akan terus kita gunakan untuk membuat pekerjaan kita lebih efektif dan efisien. Kemudian brave to be different. Jadi berani untuk berinovasi baik dalam berpikir, membuat kebijakan maupun penampilan. Ini biasanya perempuan ya, kalau perempuan tuh paling anti loh sama, apalagi bajunya sama. Kalau bisa ketika ketemu orang yang bajunya sama dia menghilang. Nah, memang sebenarnya berpikir inovatif, berpikir untuk berbeda dengan orang lain itu tidak ada yang salah. Jadi berpikir untuk berbeda itu boleh-boleh saja asal ya lebih ke arah positif tentunya. Nah, kemudian inklusif. Jadi kalau kalian sebagai atasan, sebagai pemimpin, harapan saya adalah tidak berperan sebagai bos. Bos itu seperti apa sih? Bos tuh yang kerjanya nyuruh tuh, pergi sana, ayo kerjakan sana. Nah, kalau pemimpin itu adalah bekerja sama. Jadi dia harus jadi mentor, harus jadi leader, harus bisa jadi teman. Jadi ada coaching counseling. Oh ya nanti kita ini seperti ini ya, jalannya seperti ini, kita melakukannya seperti ini. Bukan cuma nyuruh kerja sana. Nah, itu adalah orang-orang yang bosi. Jadi hindarilah sifat bosi karena sifat bosi ini cenderung tidak disukai oleh bawahan. Nanti kalau kalian jadi leader, orang-orang tuh nggak suka loh sama bosi. Jadi lebih senang dia sebagai teman. Kayak Romo N tuh kalian bisa curhat, bisa cerita, bisa juga meminta nasihat dan lain-lain ya. Kemudian agile. Jadi cepat beradaptasi dan responsif terhadap perubahan karena perubahan ini memang harus kita lakukan dan kita harus lihat nih kapan ya waktu yang tepat untuk saya bisa berubah. Jadi kalau kita nih memang harus selalu berubah dan lakukanlah perubahan tuh sebelum terlambat. Jadi jangan sampai orang lah sudah maju duluan kita nih baru nak berubah. Jadi berubahlah sekarang sebelum kita dikalahkan oleh ya bisa dikatakan pesaing. Jadi memang kita harus cepat beradaptasi. Kemudian yang terakhir adalah observer dan active listener. Jadi orang-orang ini sebenarnya lebih suka didengarkan dibandingkan dengan dinasehati. Jadi kalau ada teman, ada orang yang mau cerita tentang masalahnya, cukup kalian dengarkan. Karena sebagian orang ini lebih senang didengarkan, bukan lebih senang untuk dinasehati. Misalnya, aduh aku tuh kemarin nih nilaiku dapat 50, padahal aku sudah belajar. Cukup dengarkan, bukan menasehati. Karena kadang-kadang kita nih bukan menasehati ya. Misalnya ketika teman bilang, aduh aku nih kemarin nilainya dapat 50. Apa yang kita bilang? Makanya kau tuh kurang belajar. Nah, orang yang sudah down, dia ini sudah down loh tadi posisinya, nilai dia dapat 50. Kemudian kita timpa lagi dengan tangga, makanya kau tuh males belajar, makanya kau tuh tidak perhatikan gurunya, makanya kau. Nah, sehingga orang yang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi dia lebih down lagi. Nah, makanya yang diharapkan sekarang sebenarnya adalah good listener. Jadi bagaimana kita nih menjadi pendengar yang baik. Jadi kita nih lebih banyak mendengarkan dibandingkan dengan berbicara. Itu yang dibutuhkan sekarang sebagai pemimpin di era sekarang.
Nah, mungkin saya rasa untuk materi dari saya ini saya cukupkan, mungkin nanti Bu Clara bisa menambahkan. Oke, saya kembalikan ke Tasya, silakan Tasya.